Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Amin amin ya robbal alamin. Di masa pandemik ini, Ibu selalu mengingatkan untuk kalian tetap menjaga protokol kesehatan 4M. Apa itu? Yaitu rajin mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Baik, anak-anak, pada minggu lalu kita telah mempelajari mengenai teori dan juga praktik tentang teks ulasan. Kita telah mempelajari mengenai definisi teks ulasan, struktur teks ulasan, langkah-langkah dalam menyusun teks ulasan, dan menceritakan kembali isi teks ulasan. Dan kemarin kita telah mempelajari mengenai langkah-langkah dalam menyusun teks ulasan dalam sebuah karya. Dan sekarang kita akan mempelajari mengenai menjelaskan kembali teks ulasan. Anak-anak, pada teks ulasan, data atau informasi yang ingin disampaikan kepada pembaca merupakan data atau informasi hasil dari interpretasi atau pandangan penulis terhadap suatu karya. Nah, hasil interpretasi itulah yang harus disampaikan kepada pembaca mengenai kelayakan dan kualitas objek suatu karyanya. Dan dalam menjelaskan kembali teks ulasan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Baik, disimak ya di slide berikutnya. Selamat belajar. Anak-anak, pada materi menjelaskan kembali teks ulasan, Ibu akan membagi menjadi dua, yaitu pertama menjelaskan kembali teks ulasan, dan yang kedua adalah kekurangan dan kelebihan suatu teks ulasan. Baik, yang pertama adalah menjelaskan kembali teks ulasan. Anak-anak, jadi ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan agar kalian dapat melisankan kembali teks ulasan kepada orang lain. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama, membaca teks ulasan dengan cermat dan teliti. Sebelum kalian mengulas, maka kalian harus mencermati dulu isi teks ulasan tersebut dengan cermat dan teliti, dari awal hingga akhir, artinya dari identitas hingga kesimpulan. Lalu yang kedua adalah memahami isi secara utuh dan menyeluruh. Jadi kalian harus memahami apa sih sebenarnya isi teks ulasan tersebut, atau misalkan tentang novel, tentang cerpen, tentang film, atau tentang drama. Jadi kalian harus mengetahui secara utuh dan menyeluruh isi dari teks ulasan tersebut. Yang ketiga adalah memerhatikan urutan teks ulasan. Jadi kalian harus mengetahui dahulu urutan teks ulasan. Yang pertama yaitu identitas, orientasi, sinopsis, analisis, dan kesimpulan. Apakah teks ulasan tersebut lengkap atau tidak, begitu ya. Kemudian yang keempat adalah menentukan pokok-pokok isi yang menjadi bagian penting dari teks ulasan. Apa sih pokok-pokok yang penting atau poin-poin yang penting dalam teks ulasan tersebut? Nah, jadi kalian harus mengetahui hal itu ya. Yang kelima adalah merangkai kembali pokok-pokok isi teks ulasan secara urut dan lengkap. Ketika kalian telah membaca, kemudian telah memahami secara utuh dan memerhatikan urutan teks ulasan serta menentukan pokok-pokok isi yang menjadi bagian pentingnya, selanjutnya kalian merangkai kembali isi teks ulasan tersebut secara utuh dan lengkap. Di bagian kedua ini adalah mengenai kekurangan dan kelebihan suatu teks ulasan. Jadi anak-anak, penulisan ulasan harus mengemukakan segi-segi menarik dari film atau dari cerpen, puisi, novel, atau dari karya lainnya ya yang diulasnya. Selain itu, penulisan ulasan juga harus mengemukakan kekurangannya. Pemahaman seseorang tentang teks tidak utuh atau tidak lengkap disebabkan oleh beberapa hal berikut ini. Ada 4. Yang pertama adalah dalam teks terdapat unsur-unsur yang kurang lengkap. Misalkan kalian menemukan teks ulasan itu ada identitasnya tetapi tidak ada orientasinya, atau tidak ada sinopsisnya, atau tidak ada kesimpulannya. Itu adalah bagian yang kurang lengkap ya. Jadi dalam suatu teks ulasan harus memenuhi semua unsur-unsurnya. Kemudian yang kedua adalah dalam teks tidak ada identitas karya yang diulasnya. Nah, anak-anak, identitas karya itu adalah hal yang terpenting dalam suatu teks ulasan. Jadi dalam identitas itu harus ada judulnya, pengarang, penerbitnya, dan lain-lainnya ya. Nah, ini juga yang membuat teks tidak utuh jika tidak ada identitas karyanya. Yang ketiga adalah sinopsis tentang isi tidak jelas. Selain identitas, sinopsis juga merupakan bagian yang terpenting dalam suatu
ulasan. Sinopsis itu cerita singkat dari sebuah karya. Jadi, sinopsis yang tidak jelas itu bisa membuat pemahaman seseorang tentang suatu teks menjadi tidak utuh atau tidak lengkap. Yang keempat, yang terakhir, isi teks tersebut langsung pada orientasi dan analisis. Nah, ini juga anak-anak tidak dibenarkan ya. Jadi, dalam sebuah ulasan harus mencakup unsur-unsur yang lengkap. Ada identitasnya, ada orientasinya, ada sinopsis, ada analisis, ada kesimpulannya ya. Ya, jadi anak-anak itu adalah penjelasan mengenai pemahaman seorang tentang teks tidak utuh atau tidak lengkap disebabkan beberapa faktor itu ya. Tetapi anak-anak yang harus diperhatikan adalah teks ulasan itu tidak selalu memiliki kekurangan-kekurangan, tetapi di dalamnya juga terdapat beberapa kelebihan. Nah, hal tersebut misalkan bisa terkait dengan penggunaan bahasanya, kejelasan penyampaiannya, dan kelebihan-kelebihan pada aspek lainnya. Ya, baik anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai menjelaskan kembali teks ulasan. Sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu kalian menjelaskan kembali atau mengemukakan kembali isi teks ulasan yang minggu lalu sudah kalian buat dalam bentuk video. Durasi video minimal 4 menit dengan memerhatikan kejelasan suara, isi teks ulasannya atau apa yang disampaikan dalam video tersebut. Kemudian juga memerhatikan kejernihan videonya ya, atau kualitas videonya. Untuk video yang bagus dan juga unik akan Ibu upload di akun Ibu Guru Channel ini dan mendapatkan nilai yang lebih atau poin yang lebih ya. Nah, baik anak-anak, cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan juga dapat mudah dipahami oleh kalian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar, sebutkan nama dan juga kelasnya. Oke, tetap bahagia belajar di rumah. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya, 4M. Oke, kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga selalu kesehatan.